Halo Sobat Mahasiswa, kita bertemu kembali di video pembelajaran untuk seri akuntansi biaya. Dan kali ini kita masuk untuk pertemuan yang keempat, yaitu chapter atau bab 5 tentang job order costing. Apabila di 3 chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu akuntansi biaya, hubungannya akuntansi biaya dengan manajemen dan juga dengan controller, serta Anda mengetahui tentang konsep biaya, apa itu cost, bedanya cost dengan expense, dan sebagainya. Di pertemuan yang terakhir kita membahas tentang analisis perilaku biaya. Di sana ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Pada chapter tersebut, yang paling utama atau pokok pembahasan utama adalah bagaimana memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Maka pada chapter ini dan chapter selanjutnya kita mulai membahas pada pokok atau inti dari cost counting, yaitu bagaimana menghitung harga pokok suatu produk. Pada sistem penghitungan harga pokok yang paling lama, di beberapa literatur disebutnya dengan sistem tradisional, dikenal ada 2 jenis costing. Yang pertama adalah job order costing, dan yang kedua adalah proses costing. Apa itu job order dan proses costing? Ya, mari kita bahas pada chapter ini dan chapter selanjutnya. Buku referensi yang dipakai adalah buku Cost Accounting karya William K. Carter di edisi ke-14. Setelah Anda membahas chapter ini, diharapkan Anda memahami akumulasi biaya pada job order. Kemudian Anda juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan 8 jurnal dasar atau jurnal pokok akuntansi biaya pada job order costing. Anda mampu menyiapkan job order cost sheet atau disebut dengan kartu biaya job order. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menggunakan predetermined overhead rate atau biasa disebut dengan tarif overhead yang sudah ditetapkan lebih dulu di dalam job order costing tentu saja, dan mengenal berbagai bentuk job order cost sheet baik pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Mari kita bahas sekilas tentang job order costing. Dalam job order costing atau biasa disebut dengan job costing, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Nah, oleh karenanya di dalam job order ini, penghitungan harga pokok digunakan ketika produk yang akan dibuat oleh perusahaan dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Mereka akan melaksanakan aktivitas produksi ketika ada pesanan. Bagaimana kalau tidak ada pesanan? Ya, secara harfiah mereka tidak akan melakukan proses produksi. Diasumsikan seperti itu. Sehingga penghitungan harga pokoknya adalah berdasarkan pesanan tersebut atau kita sebut dengan job. Catatan detail atas job dilakukan pada job order cost sheet atau biasa disingkat dengan cost sheet, atau kita sebut dengan kartu biaya. Nah, oleh karenanya nanti setiap job akan memiliki satu cost sheet. Job costing mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, biaya upah langsung, dan juga biaya overhead untuk tiap-tiap job. Artinya setiap job, maka komponen biayanya pasti akan ada 3. Ada biaya bahan baku, ada upah pekerja, kita sebut dengan upah langsung, nanti ada upah tidak langsung, kemudian ada biaya overhead. Apa itu biaya bahan baku, apa itu biaya upah, dan biaya overhead sudah dibahas di chapter sebelumnya. Ini adalah contoh cost sheet-nya atau kartu biayanya. Sini diasumsikan job cost sheet-nya milik Rayburn Company. Anda perhatikan baik-baik, di bagian atas ini adalah header, ya, kepala dokumen. Di sini ada nama perusahaan,
biasanya lengkap dengan alamatnya. Kemudian di bagian bawahnya disebutkan untuk siapa job order ini atau pemesannya siapa. Di sini pemesannya adalah Lawrenceville Construction Company. Kemudian produknya namanya apa? Produk di beberapa perusahaan menggunakan kode nomor. Di sini misalkan produk nomor 14 namanya adalah Maple Drain Boards. Kemudian spesifikasi produknya, misalkan di sini 12 inch kali 20 kali 1 clear finish, dan jumlah barang yang dibuat dalam job ini berapa banyak? Di sini 10. Kemudian di sisi kanan ada nomor job ordernya. Biasanya nomor ini sudah bersifat pre-number atau sudah dibuat nomornya terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawahnya ada tanggal pemesanan, ada tanggal dimulainya pekerjaan, ada tanggal diinginkan selesai oleh si pelanggan, dan tanggal penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada direct material. Ini adalah satu kolom yang dipakai untuk menghitung jumlah bahan baku yang digunakan. Kemudian di sini ada kolom untuk direct labor. Kemudian di bagian bawah adalah kolom untuk factory overhead applied. Disebut applied, nanti kita akan bahas mengapa kok sebutannya adalah applied. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda di kolom direct material ini Anda lihat di sini ada beberapa tanggal dan kemudian ada nomor dokumen pemesanan atau permintaan, requirement number. Kemudian di sini ada jumlahnya. Di sini juga ada tanggal yang berbeda, ya, Anda lihat tanggal berbeda, ada nomor dokumen pemesanan dan kemudian jumlahnya. Dan di sini ada total. Direct labor juga demikian. Ya, di sini ada tanggal-tanggal, kemudian ada jumlah jam pekerja dan ada jumlah biayanya. Dan ini total biayanya. Overhead sedemikian rupa. Di sini Anda ada pengali. Ya, di sini $40 ini disebut dengan predetermined rate. Kemudian di sini ada totalnya. Kemudian direct material total, direct labor total, dan total factory overhead total digabungkan. Ini adalah total biayanya. Oh maaf, di sebelah kiri. Ya maaf, taruh sebelah kiri. Di sini ada 2.510, 1.568, 2.510, 1.568 dan 1.176, totalnya adalah 5.254. Maaf, ini ditaruh kiri. Biasanya ditaruh di kanan, ini yang di kiri. Kemudian di sini ada selling price untuk data lainnya, ada factory cost, ada marketing expense, administrasi dan seterusnya, sehingga di sini ketahuan ada profit yang dihasilkan dari satu job ini. Dengan kata lain bahwa di dalam job cost sheet terkandung 3 informasi minimal, yaitu informasi tentang pemakaian bahan baku, penggunaan jam kerja buruh, dan factory overhead yang applied. Posisinya tidak harus vertikal seperti ini, bisa juga yang bersifat horizontal. Jadi bebas, paling tidak 3 komponen ini harus ada di dalam job cost sheet. Mari kita lihat contoh kasus yang sederhana. PT CGR Utama mengumpulkan data biaya dengan menggunakan metode job order costing untuk pekerjaan nomor 101. Data biaya di bulan Maret 2017 sebagai berikut. Di sini ada direct material tanggal 14 dikeluarkan senilai 600.000. Kemudian tanggal 20 dikeluarkan lagi direct material sebesar 331.000. Kemudian di tanggal 22, Anda lihat di sini tanggalnya berbeda-beda, sekuensial, senilai 200.000. Dan kemudian ada data tentang direct labor. Minggu pertama ditotalkan ada 90 jam. Tarif upahnya adalah 6.200, ini adalah tarif upah. Kemudian minggu kedua, jumlah jam yang dikeluarkan adalah 70 jam. Dan tarifnya berbeda, di sini 7.300 per jam. Factor overhead dibebankan dengan tarif 80.000 per jam.
Nah, tarif 80.000 per jam, di sini ada kata-kata dibebankan, ini disebut dengan predetermined rate. Rate ini sudah ditetapkan di awal. Kalau Anda ingin tahu bagaimana menghitungnya, nanti akan dibahas di chapter tentang factory overhead. Untuk pekerjaan nomor 101 ini, jam mesin yang digunakan adalah 10 jam. Khusus untuk pekerjaan nomor 101. Ini adalah gambaran tentang job cost sheet-nya. Bentuknya mirip seperti yang tadi. Di sini ada nama perusahaan dengan alamat, nomor telepon, dan seterusnya, identitas. Kemudian bisa disebutkan siapa yang memesan dan seterusnya, silakan saja. Kemudian Anda lihat di sisi kanan ada job number-nya. Di sini nomornya 101. Ada date orders, date start date, date wanted, date completed. Silakan diisi begitu. Dan kemudian berdasarkan informasi yang tadi, Anda masukkan secara sekuensial sesuai dengan urutan hari. Asumsi. Misalkan hari ini tanggal sekian, gitu ya. Sebut saja misalkan hari ini adalah tanggal 14. Maka Anda tulis hari ini tanggal 14. Dokumen untuk direct materialnya dituliskan, gitu ya. Kemudian jumlahnya berapa. Kalau hari ini hanya ini, ya sudah, Anda catat ini saja. Begitu seterusnya, hari demi hari, ketika di tanggal 20 ada pengeluaran direct material kembali, Anda catat kembali, masukkan ke dalam direct material seperti ini. Kemudian untuk minggu pertama, Anda hitung. Satu minggu ini berapa direct labor-nya? Direct labor-nya 90 jam. Rate-nya berapa? 6.200. Cost-nya 559.000. Kemudian di tanggal 22, di minggu yang kedua, dikeluarkan kembali direct material. Sebutkan nomor dokumen permintaan bahan bakunya, dan kemudian tuliskan jumlahnya. Begitu seterusnya, sampai direct material ini lengkap. Anda bisa jumlahkan kalau ini memang adalah jumlah direct material yang dikeluarkan. Dan kemudian untuk seminggu kedua, jumlah jamnya adalah 70 dan rate-nya 7.300. Cost-nya totalnya 511.000. Kalau memang hanya ini, maka nilai totalnya adalah 1.069 juta. Kemudian untuk factor overhead, nah khusus factor overhead tadi disebutkan bahwa jumlah pemakaian jam mesinnya adalah 10. Kemudian tadi ada predetermined rate-nya 80.000. Maka Anda langsung menjumlahkan saja. Inilah disebut dengan factory overhead applied. Kenapa kita menggunakan factory overhead applied? Kenapa kita tidak menghitung satu persatu factor overhead? Ada satu persoalan di mana kalau Anda menggunakan factory overhead yang real, biasa disebut dengan factory overhead actual, begitu. Nilai factory overhead actual tadi baru bisa Anda dapatkan umumnya di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Contoh misalkan biaya listrik. Biaya listrik tidak bisa Anda dapatkan, misalkan job order ini selesai di tanggal 25 misalkan. Maka Anda kalau ingin menghitung berapa jumlah pemakaian listrik untuk job order ini persis di tanggal 25, Anda belum bisa menentukannya. Kenapa? Karena tagihan PLN baru akan Anda peroleh kalau Anda menggunakan sistem tagihan, baru akan diperoleh di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Nah, karena kendala-kendala yang seperti inilah, Anda tidak mungkin membebankan factor overhead berdasarkan yang real atau yang actual. Anda harus menggunakan yang applied untuk mempermudah penghitungan biaya factory overhead-nya. Itulah mengapa kita menggunakan predetermined rate. Lebih lengkapnya akan dibahas di bab khusus tentang factory overhead. Anda jumlahkan total production cost-nya adalah 3 juta. Jadi ini minimal data yang harus ada. Kemudian kalau Anda ingin munculkan data berapa selling price-nya dan seterusnya, ya silahkan saja. Begitu. Kita masuk ke akuntansi job order costing. Tentu saja setelah Anda bisa menghitung teknik penghitungan harga pokok pada job order, Anda juga harus bisa membuat jurnalnya. Ada 8 jurnal akuntansi dasar atau jurnal akuntansi pokok pada akuntansi job order costing. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku.
jurnal untuk mencatat upah buruh pabrik yang terjadi atau diakui, biaya overhead yang terjadi atau diakui, penggunaan bahan baku, kemudian pendistribusian biaya overhead, estimasi factory overhead yang dibebankan atau applied ke tiap pesanan, kemudian penyelesaian pesanan, dan yang ke-8 adalah penjualan produk dan atau penyerahan jasa. Mari kita lihat satu persatu. Untuk pembelian bahan baku atau material, jurnalnya seperti apa? Anda catat saja material debit, kreditnya account receivable kalau penjualannya dilakukan secara kredit. Kalau dilakukan secara tunai, maka sisi kreditnya adalah cash. Kemudian untuk penggunaan bahan baku, jurnalnya Anda mendebit work in process dan mengkredit material untuk penggunaan bahan baku langsung. Sedangkan penggunaan bahan baku tidak langsung, Anda menggunakan factory overhead control. Ingat, untuk menghitung harga pokok, untuk bahan baku dipisahkan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang dicatat ke dalam factory overhead. Kemudian kalau Anda lihat alurnya, alur dokumennya kurang lebih seperti ini. Ini buku besar accounts payable, buku besar material, kemudian sini ada factory overhead control, kemudian ada work in process, dan sini ada masing-masing job. Di jurnal tadi kalau digambarkan dalam bentuk T account, kurang lebih seperti ini. Dari accounts payable, kredit, debitnya material, dan seterusnya di sini material kredit, debitnya factory overhead control. Kemudian di sini material dengan work in process. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah dari penggunaan bahan baku ini bisa saja tidak hanya diperuntukkan untuk satu job, tapi bisa beberapa job. Untuk kasus ini contoh misalkan ada 3 job. Ada job 5574, 5575, dan 5576. Jadi masing-masing di sini Anda lihat direct materialnya adalah 31.000. 31.000 dimasukkan ke dalam masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai untuk transaksi ini adalah permintaan bahan baku, diurutkan berdasarkan job number dan input ke dalam job cost sheet. Yang kedua adalah akuntansi labor. Saat terjadi pembayaran biaya upah buruh, Anda akan mencatat payroll. Kreditnya adalah accrued payroll kalau memang belum dibayar, kalau dibayar berarti cash. Kemudian pengalokasian biaya upah buruh. Untuk biaya upah buruh langsung ke work in process, sedangkan untuk upah buruh tidak langsung dimasukkan ke dalam factory overhead control. Alur dokumennya kurang lebih seperti ini kalau dibuat di T account. Di sini ada accrued payroll tadi, masukkan ke payroll. Kemudian untuk yang direct ke work in process, yang indirect ke factory overhead. Sama seperti material, yang direct labor Anda masukkan ke masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai adalah kartu jam kerja. Yang berikutnya akuntansi untuk factory overhead. Saat terjadi biaya overhead actual, Anda mendebit FOH control, mengkredit accumulated depreciation mesin. Ini untuk misalkan depresiasi mesin. Kemudian kalau untuk asuransi yang sudah jatuh tempo atau yang sudah lewat atau yang sudah accrued disebutnya, sudah incurred, maka Anda mendebit ke factory overhead control, mengkredit prepaid insurance, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mengestimasi biaya overhead applied. Jurnalnya seperti ini. Jadi untuk estimasi biaya overhead applied, Anda akan mendebit work in process dan mengkredit applied factory overhead, atau Anda boleh dibalik dengan factory overhead applied, silakan. Dan factory overhead applied ini nanti akan ditandingkan dengan factory overhead control. Untuk factory overhead control adalah satu akun
yang digunakan untuk menunjukkan factory overhead yang real, atau biasa disebut tadi dengan factory overhead actual. Agar biaya overhead dapat dibebankan ke tiap job secara periodik, maka digunakanlah suatu predetermined overhead rate, yaitu suatu rasio antara estimated total overhead dengan estimated total overhead allocation base-nya. Di sini contohnya untuk job 5574 29,4 jam, job 5575 250,6 jam, dan job 5576 50 jam, atau totalnya 330 jam. Kalikan dengan predetermined rate. 40 adalah predetermined rate-nya, totalnya 13.200 sesuai dengan angka yang ada di sini. Gambaran secara keseluruhan job yang selesai dan produk terjual kurang lebih seperti ini. Ini adalah material, payroll, accumulated depreciation, prepaid insurance, yaitu akun-akun yang sebelumnya sudah ada di slide sebelumnya. Material masuk ke factory overhead, berarti ini adalah indirect material. Payroll masuk ke factory overhead, adalah indirect material. Accumulated depreciation adalah factory overhead lain-lain. Prepaid insurance juga adalah factory overhead. Factory overhead dibebankan ke applied factory overhead, dan kemudian applied factory overhead masuk ke dalam work-in process. Di sini nanti ada yang untuk material, ada untuk yang labor, dan seterusnya. Masukkan ke sama seperti material labor, untuk yang 13.200 ini bebankan ke masing-masing job sesuai dengan nilainya. Sehingga Anda bisa lihat di sini Anda tinggal mencatat material, mencatat labor, dan mencatat factory overhead yang kemudian Anda bebankan ke masing-masing job. Dokumen sumber yang dipakai adalah log mesin atau data penggunaan mesin, menunjukkan jam pemakaian mesin untuk tiap job, biaya overhead yang dipisah sesuai dengan predetermined rate per jam kerja mesin. Ketika job 554 selesai, selanjutnya dikirim ke pelanggan. Maka jurnalnya adalah, kalau memang sudah terjadi penjualan karena sudah dikirim ke pelanggan, maka Anda akan mendebit account receivables kalau Anda belum terima tunai, atau Anda mendebit cash dan mengkredit sales. Dan kemudian Anda akan mendebit cost of goods sold dan mengkredit work-in process. Job 5575 telah selesai, tapi disimpan, tidak dikirim ke pelanggan, disimpan ke gudang barang jadi, maka Anda mendebitnya ke finished goods. Lengkapnya adalah finished goods inventory. Jadi antara yang A dan B di sini bedanya, yang A ini barangnya selesai, tapi langsung dikirimkan ke pelanggan. Jadi Anda langsung mencatat sebagai sales. Sedangkan yang B, 5575, job 5575, ini adalah barangnya selesai, tapi tidak dikirim ke pelanggan, melainkan disimpan dulu di gudang barang jadi. Itulah mengapa mendebitnya ke finished goods inventory. Bagaimana dengan job order costing pada perusahaan jasa? Biaya upah langsung dan biaya yang terkait dengan upah langsung biasanya merupakan biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Predetermined overhead rate biasanya dihitung berdasarkan direct labor cost. Ini kalau di usaha jasa. Kalau tadi di pabrik menggunakan jam kerja mesin. Merupakan hal yang lazim biaya upah buruh digabungkan dengan predetermined overhead rate, sehingga jumlah yang dibebankan ke tiap job per jam upah buruh menggambarkan biaya upah dan overheadnya. Ini contoh job cost sheet pada perusahaan jasa. Contohnya di sini adalah perusahaan jasa hukum atau attorney at law, pengacara kalau di sini nyebutnya. Di sini Anda lihat ada nama clients, kemudian engagement type, kasusnya terkait dengan kasus apa, kemudian engagement number, nomornya berapa. Kalau tadi job order, di sini nyebutnya dengan engagement number. Kemudian date contracted, kontraknya terjadi tanggal berapa. Kemudian date terminated, kira-kira selesainya kapan, dan kemudian supervising partnernya siapa. Jadi ada data yang diungkap di bagian atas. Di bagian bawah di sini ada partners time, jumlah jam kerja partners yang bekerja. Kemudian di sini ada associate time, jumlah associate-nya, pembantu-pembantunya atau yang terkait berapa. Dihitung per jam karena ini perusahaan jasa, maka di sini biasanya terkait dengan jumlah jam pekerjanya.
Dan kemudian dimasukkan lain-lain. Tentu saja tidak ada direct material di perusahaan jasa. Di sini ada biaya lain-lain seperti biaya travel, perjalanan, meals, makan pagi, makan siang, makan malam, fotokopi untuk memfotokopi dokumen-dokumen, kemudian telepon, bahkan di sini ada menyewa detektif, kemudian membayar saksi ahli mungkin, dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih gambaran tentang job cost sheet pada perusahaan jasa. Saya kira itu gambaran tentang job order costing yang ada di chapter 4 ini. Di chapter berikutnya kita akan masih bahas tentang job order khusus untuk hal-hal yang lebih spesifik. Silakan Anda pelajari kembali slide ini, bisa Anda baca PPT-nya atau PDF-nya, dan Anda juga bisa mendengarkan kembali ulasan pada video ini, atau Anda bertanya kepada dosen Anda ketika ada hal yang tidak jelas atau belum jelas. Di slide ini ada latihan, ya, dan kemudian ada home assignment yang bisa Anda kerjakan sesuai dengan perintah atau instruksi dari dosen Anda masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di seri video pembelajaran akuntansi biaya berikutnya. Terima kasih.